Halo, selamat pagi. Kita masuk ke materi yang lagi in nih saat ini. Kenapa nggak semangat belajar ya? Oke, saat ini kondisi yang paling sering anak-anak pelajar yang bermasalah dengan semangat belajar karena PJJ. Biasanya penyebabnya apa ya? Kita lihat yuk. Pertama tipe ini adalah tipe yang gila belajar, tapi waktunya tidak di-manage dengan baik. Akibatnya jam tidur terambil dan dia tertidur pada saat belajar pada keesokan harinya, sehingga tidak bisa aktif dalam kegiatan belajar. Termasuk juga kendala akhirnya malas belajar karena lemah, kecapean belajar. Nah, berikutnya tipe kedua. Tipe kedua ini tipe santai. Mau gua. Mau belajar tapi nggak ada tugas. Mau belajar tapi yang gampang-gampang aja. Males, hanya biarin aja deh. Gue bodoh lah, males. Nggak ngerti juga, nggak perlu nanya-nanya. Pokoknya maunya semua santai. Nah, tipe yang keempat, ini adalah tipe orang yang gila dengan medsos. Habis waktunya untuk medsos, untuk jawab pesan yang nggak jelas, untuk segala hal. Ngintip vlog orang lah, dan sebagainya. Akhirnya lebih banyak di medsosnya daripada belajarnya. Nah, tipe yang berikutnya ini ada tipe yang sibuk dengan urusan cinta. Jadi itu tidaknya nggak jelas. Tapi kadang-kadang terbawa dalam impiannya, dan dia lupa karena hobi nonton drakornya, dan sebagainya. Akhirnya sibuk dengan dunia hayal dan lupa pada fokus belajarnya. Berikutnya adalah tipe yang dia sebenarnya adalah orang yang gila mau jalan-jalan atau hangout. Dan akibatnya sekolah dikorbanin dengan alasan berbagai macam, baik HP-nya rusak lah, alasan sakit lah, pokoknya tiap hari ada aja alasannya yang nggak mau ikut PJJ. Nah, itulah yang suka bikin anak-anak sekarang suka banyak bohong karena sebenarnya mereka males. Yang berikutnya ini tipe yang mencari alasan. Nggak suka sama gurunya, alasannya macem-macem, akhirnya pelajarannya jadi korban. Nggak suka gurunya, pelajarannya juga ngikut. Ini lebih bahaya lagi. Berikutnya adalah manusia instan. Ini hobinya adalah maunya nyontek, males belajar serius. Jadi nilainya maunya yang instan-instan aja deh. Berikutnya tubuh. Masalah kesehatannya memang sudah lama, tapi dia biarkan dan tidak dicari solusinya, sehingga pada saat pembelajaran menjadi malas karena tidak punya semangat. Ini bukan karena apa-apa, karena biasanya juga faktor tubuhnya yang tidak prima atau tidak sehat. Punya sakit bawaan, gampang sakit, dan capek. Ingat loh, semua itu kita harus lawan. Kalau enggak, itu menjadi masalah. Apa aja masalahnya? Kita bisa nggak lulus. Malu loh, dari kelas 12, penyakit ini kita piara, akhirnya kita malu sendiri. Itu karena siapa? Karena perbuatan kita sendiri. Ini akibatnya. Yang kedua, kita nggak sampai tujuan. Karena kita nggak lulus sekolah. Akhirnya dipegang cuma ijazah SMP. Boro-boro mau kuliah. Tujuan utama kita udah nggak ada. Mau mengangkat harkat keluarga juga udah nggak bisa. Penyesalan selalu datang di akhir ya. Nah, berikutnya, kita jadi minder kalau ketemu teman-teman. Karena apa? Karena kita tertinggal jauh dengan materi-materi pembelajaran, itu juga karena ulah kita. Akhirnya kalau ditanya pelajaran, kita males untuk menjawab. Dan dampaknya, kita nggak mau lagi temenan sama teman-teman lagi. Yang paling sedih,
ini adalah mereka selalu menyesal dan nggak mau sekolah. Nah, saya harap di sini semua siswa untuk tidak melakukan ini. Kenapa? Karena menyesal itu adalah hal yang sebenarnya kita akui bahwa kita punya kesalahan. Tapi bukan menjadi putus asa. So, kita bangkit dan kita harus lawan rasa malas itu. Dan janji bahwa kita akan mau berubah. Tidak ada kata terlambat setiap orang yang mau berusaha. Caranya, yuk bikin target dalam impian hidup kita. Pertama, apa sih cita-cita kita? Apa yang kita mau dalam diri kita untuk ke depan? Kemudian apa yang kita mau berikan kepada orang tua kita dan keluarga kita? Yang ketiga, kita mau mengangkat harga diri kita mau mengangkat prestasi kinerja kita demi nilai bagus tapi dengan cara yang baik. Ingat loh, belajar itu suatu hal yang menyenangkan dan jangan dianggap menyusahkan. Mari kita ubah pola pikir kita. Dulu kita selalu bilang, saya nggak pinter, itu bukan saya nggak bisa apa-apa. Sekarang kita harus rubah. Gimana ya supaya dapat bisa berhasil dan bisa mempelajarinya? Dulu saya selalu menyerah, tapi sekarang saya harus berusaha untuk melewati masalah-masalah saya. Jangan bilang ini terlalu sulit, tetapi sekarang kita rubah. Saya harus berusaha walaupun membutuhkan waktu. Dengan usaha ekstra, saya pasti bisa. Dan berbagai alasan-alasan dulu yang tidak positif, sekarang kita rubah menjadi positif. Ini penting banget, karena disinilah mindset kita untuk bekerja. Kalau ini sudah baik, pola pikir kita, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ingat selalu, ini yang harus kita ingat. Doa tanpa usaha itu adalah bohong. Usaha tanpa doa juga itu berarti sombong. So, mari kita lakukan, tapi jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, meminta pertolongan dari yang empunya kuasa untuk kesehatan kita, kekuatan kita, agar kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita. Intinya, stop. Jangan malas. Ayo kita bangkit, maju, dan raih impianmu. Kamu pasti bisa.